Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zen Lu. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi sesuai dengan judul video ini, yaitu tentang 5 hal yang mempengaruhi konten channel YouTube di 2024. Ternyata ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari channel atau video yang ada di channelnya teman-teman. Jadi di kesempatan ini mari kita simak baik-baik apa sih 5 hal yang mempengaruhi dari kontennya kita. Jadi teman-teman pasti semuanya pengen tahu sih apa yang sangat mempengaruhi, kemudian minim mempengaruhi. Jadi hal yang pertama yang bisa mempengaruhi dari view-nya dan hal lainnya dari konten kita, yaitu yang pertama tag. Pastinya teman-teman semuanya sudah sudah menerapkan, yaitu mengetag atau memberikan tag dalam, misalkan tag YouTube, tag konten pemula, tag makanan sehat, tag olahraga sesuai dengan kontennya kita. Ternyata tag itu paling rendah atau sekitar 1% dalam kita membuat suatu konten. Jadi teman-teman, tag itu memang ada pengaruhnya terhadap dunia kita, akan tapi kecil tagnya itu. Misalkan teman-teman sudah menggunakan aplikasi atau mencari tahu di Google tag apa yang akan sangat mempengaruhi, tapi dari tag itu masih minim teman-teman untuk mempengaruhi dari konten kita. Dari situlah teman-teman harus mencari tahu tag yang bagaimana yang sangat mempengaruhi dan sekiranya akan menaikkan view-nya kita. Teman-teman harus mencari tahu, entah itu dari aplikasi atau mencari tahu di channel orang yang sudah besar, atau mencari tahu di Google atau hal lainnya yang bisa teman-teman dicari tahu. Kemudian yang kedua teman-teman pasti ketika mengupload video, pastinya teman-teman memberikan judul kemudian deskripsi. Nah, yang kedua ini yaitu berkaitan dengan deskripsi teman-teman. Jadi deskripsi mempengaruhi terhadap kontennya teman-teman. Nah, jadi teman-teman memberikan deskripsi sesuai dengan video yang diupload oleh teman-teman. Jangan sampai deskripsi tidak sesuai dengan videonya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan video yang diupload sama teman-teman. Memberikan deskripsi, silakan jelaskan secara detail teman-teman. Jelaskan secara detail dari video teman-teman. Jadi teman-teman harus mengekspor kata-kata dalam itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman copy paste dari, misalkan teman-teman membuat deskripsi atau mencari deskripsi yang ada di Google teman-teman. Jangan teman-teman, silakan membuat deskripsi dengan bahasa kita sendiri teman-teman, agar teman-teman kita akan belajar teman-teman untuk ke selanjutnya teman-teman. Dan silakan teman-teman buat deskripsi dengan bahasa sendiri teman-teman. Silakan deskripsikan secara detail, entah dari judulnya, kemudian isinya apa yang dibahas teman-teman. Kemudian silakan teman-teman gunakan 5W 1H teman-teman. Itu yang teman-teman bisa gunakan, sehingga di dalam deskripsi itu menjelaskan secara detail apa yang teman-teman sampaikan di dalam video itu teman-teman. Itu yang akan mempengaruhi dari kontennya teman-teman. Yang kedua ya. Terus yang ketiga teman-teman, yaitu yang mempengaruhi yang ketiga ini adalah judul teman-teman. Jadi judul itu sangat mempengaruhi teman-teman. Yaitu kenapa kok mempengaruhi? Yaitu dari pencarian teman-teman. Jika pencarian seseorang sesuai dengan judul yang telah kita buat teman-teman,
pasti akan direkomendasikan teman-teman dari pihak itu. Oleh itu teman-teman, jangan membuat judul yang sekiranya kata kuncinya itu di akhir dari judul kita teman-teman. Silakan kata kunci itu dari judul kita silakan buat di depan teman-teman. Kenapa? Kalau dibuat di belakang, misalkan teman-teman membuat judul yang panjang teman-teman, otomatis kebacanya di berandanya orang itu akan yaitu kalimat-kalimat yang ada di depan teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat judul panjang tapi kata kuncinya ada di belakang teman-teman, maka tidak akan terbaca. Oleh karena itu teman-teman, silakan teman-teman membuat judul yang sekiranya kebaca oleh pencari dari judulnya kita teman-teman, agar satu, ketika dicari sesuai dengan konten yang telah kita buat atau videonya, teman-teman itu bisa kebaca judulnya. Kemudian buatlah judul yang sekiranya menarik untuk mencari atau seseorang yang akan melihat dari videonya kita teman. Silakan buatlah judul yang menarik sesuai dengan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh orang-orang di kita teman-teman. Jadi buatlah judul yang menarik, kemudian yang sekiranya daya tariknya itu besar teman-teman untuk para penikmat YouTube teman-teman. Itu teman-teman yang ketiga, yaitu berkaitan dengan judul teman-teman. Kemudian hal yang keempat teman-teman, ini yang mungkin lebih besar rekomendasinya teman-teman, lebih sangat mempengaruhi teman-teman, yaitu berkaitan dengan thumbnail teman-teman. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang memiliki video yang bagus teman-teman, kemudian cara editingnya bagus, kemudian pengambilan gambarnya bagus, kameranya pun bagus teman-teman. Misalkan vlog, cara bicaranya itu bagus teman-teman, dia ekspresinya, kemudian dari intonasinya sangat bagus teman-teman. Tetapi membuat thumbnail masih kurang bagus atau kurang menarik untuk para penonton, itu teman-teman yang bisa mempengaruhi teman-teman dari videonya kita, orang yang hadir dalam videonya kita. Jadi thumbnail itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin membuat video atau konten, silakan teman-teman thumbnailnya buatlah yang bagus sesuai dengan judulnya kita teman-teman. Agar apa? Ketika ada di berandanya seorang, itu kita bisa diklik oleh seorang itu teman-teman, agar bisa dilihat teman-teman. Jadi buatlah thumbnail yang sebagus mungkin teman-teman, dan kemudian teman-teman silahkan cantumkan fotonya kita atau gambarnya kita teman-teman. Kenapa? Agar dikenal oleh penontonnya kita teman-teman. Itu akan menjadi ciri khasnya dari channelnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat konten atau membuat thumbnail akan tapi tidak cuma terdapat tulisan saja teman-teman. Tulisan tidak apa-apa ya untuk, tetapi harus menarik teman-teman. Alangkah lebih baiknya cantumkan fotonya teman-teman. Nah itu yang akan memberikan ciri khas, memberikan pengetahuan kepada penonton teman-teman bahwasanya ini loh kita, wajahnya kita. Jadi sampaikan kepada teman-teman di thumbnail itu agar dipahami, kemudian bisa dikenal oleh penontonnya kita teman-teman. Di sanalah adanya interaksi sebelum mereka menonton dari channel kita teman-teman. Jadi silakan buatlah thumbnail semenarik mungkin teman-teman. Itu yang keempat teman-teman. Kemudian yang kelima teman-teman, jadi tadi sudah kita bahas dari tag, deskripsi, judul, dan thumbnail teman-teman. Yang terakhir teman-teman, ini yang sangat mempengaruhi teman-teman, yaitu topik teman-teman. Teman-teman mungkin membuat
video atau konten memiliki topik yang bermacam-macam teman-teman. Akan tapi silakan buat konten. Ketika kita membuat konten, silakan cari tahu dulu teman-teman, konten apa di tahun ini yang booming, di bulan ini yang booming, kontennya apa, tentang apa. Silakan teman-teman cari tahu. Kenapa? Jangan sampai teman-teman mengangkat topik yang booming 5 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jangan teman-teman, pasti akan tidak sedikit view-nya teman-teman. Silakan pilihlah topik yang sekiranya booming di tahun ini, kemudian di bulan ini. Silakan cari tahu teman-teman, entah itu lewat Google, Chrome dan hal lainnya, atau mencari tahu di YouTube teman-teman, apa sih topik yang menarik pada bulan ini teman-teman, atau di tahun ini, sehingga itu akan dicari oleh penonton YouTube teman-teman. Jadi suguhkan konten atau topik kepada penonton kita, yaitu topik-topik yang masih fresh teman-teman, yang masih booming di bulan ini teman-teman. Itu yang akan mempengaruhi dari konten yang telah kita buat teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami dari 5 hal itu. Jangan sampai teman-teman tidak memikirkan dari 5 hal itu. Jangan sampai dilewati teman-teman. Teman-teman sudah bagus membuat video, kemudian ngevlog sudah bagus, pengambilan videonya sudah bagus, akan tetapi teman-teman masih kurang bagus dalam membuat thumbnail. Silakan teman-teman perbaiki. Kemudian carilah topik-topik yang booming di tahun ini teman-teman. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga memberikan motivasi terus belajar teman-teman, kemudian semangat untuk berkarya. Semoga channelnya teman-teman semua bisa berkembang dan bisa menghasilkan pundi-pundi uang teman-teman, dan bisa berkembang untuk kedepannya. Terus berkarya teman-teman, jangan sampai teman-teman malah down ketika view-nya kecil. Teman-teman down, jangan sampai. Buatlah karya-karya yang bagus, siapa tahu dari konten-konten teman-teman bisa booming. Itu saja teman-teman, silahkan jangan lupa subscribe teman-teman dan share video ini ke orang lain agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga channel ini bisa berkembang terus teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.